jiwa kamu rapuh. Kan Bapak udah bilang kamu nggak usah ngurusin ibu kamu. Ibu sakit, Pak. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Udah, sekarang kamu keluar. Ayo keluar. Waktu kecil aku mendengar teriakan ibu dari kamar. Setelah itu melihat bapak keluar dari kamar membawa pompa besi. Ibu kenapa? Ibu bilang dipukul ayah. Ya Allah, ampun. Utang rentenir udah bilang-bilang. Jadi aku yang ditagih-tagih. Bikin malu aja. Pak, aku utang sama rentenir karena kamu nggak pernah kasih uang ke aku. Kita mau makan apa? Alah, bisa aja kamu alasannya. Dengar. Kalau kamu nggak bisa dibilangin, kamu akan dapat hukuman yang sama kayak ibu kamu. Ibu jangan di lantai, Bu. Ibu ke tempat tidur ya. Ibu ya. Kaki ibu sakit. Aku nggak bisa. Ini bantuin ya. Ibu ya. Sakit banget. Ibu nggak kuat. Minum buat siapa itu? Buat ibu, Pak. Udah. Ngapain sih buat ibu kamu? Nggak usah diurusin. Ngapain nangis-nangis? Udah, nggak usah nangis. Nggak usah cengeng jadi anak. Ini mau sama ibu di sini, Pak. Kasihan ibu. Udah, nggak usah ngebantah. Ini masih kecil. Aku nggak peduli. Ini juga nih, kelakuan dia kayak begini gara-gara kamu. Nggak bisa ngurus anak. Nih, kamu lihat ibu kamu. Biar aja dia nggak bisa jalan sekalian. Daripada dia punya kaki, terus dia jalan-jalan kemana-mana di kampung ini. Ibu nggak gitu, Pak. Ya Allah. Sekali lagi, aku dengar kamu ngomong-ngomong tentang rumah tangga kita di luar sana, kamu bisa lebih menderita. Dan kamu juga, dengar. Udah berapa kali sih Bapak bilang, jangan main di luaran sana. Masih aja nggak mau nurut. Tapi Leni mau main, Pak. Bu, dari tadi saya dengar teriakan sama tangisan terus. Saya gergetan deh, Bu, pengen masuk. Tapi takut sama Pak Jakir. Ih, amit-amit deh suami kayak tukang pukul kayak gitu. Kasian ya nasib Bu Parida sama anaknya. Iya, kasihan anaknya ya, Bu. Tindakan ayah kamu ketika memukul tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Iya, Kak. Setelah kejadian itu, ibu tidak mau makan. Ibu sering melamun. Bila saya bawa makanan di piring, Bapak marah. Bu. Makan ya, Bu. Leni tadi beli lauk. Buat kamu aja, Nak. Nanti kamu makan apa? Leni udah makan. Sekarang ibu ya. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Kasihan kamu, Nak. Gara-gara ibu, kamu jadi ikutan kena sama bapak. Gak apa-apa, Bu. Leni pengen ibu sembuh. Makanya ibu makan ya. Ngapain kamu? Kamu udah nggak pernah dengerin omongan Bapak ya? Kamu mau ngelawan sama Bapak? Kan Bapak udah bilang kamu nggak usah ngurusin ibu kamu. Ibu sakit, Pak. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Alah, udah itu salah dia sendiri. Kamu juga. Udah, sekarang kamu keluar. Ayo keluar. Keluar. Jangan, Pak. Sekarang kamu habisin makanan itu. Tapi Leni kenyang, Pak. Kamu yang cari masalah. Makanya kamu yang harus habisin makanan. Makan. Nggak mau, Pak. Makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Faridah. Wah, Pak RT. Ada apa nih Pak? Kok tumben malam-malam? Saya ingin ngobrol sebentar. Pak Zakir ada waktu kan? Silakan Pak. Iya Pak. Ya Bu. Wah, saya agak sedikit kaget nih. Ada apa nih kira-kira nih Pak? Begini Pak Zakir, sebelumnya kedatangan kami bertiga ini malam-malam minta maaf mungkin mengganggu Bapak. Saya sebagai Ketua RT hanya menindaklanjuti laporan warga Pak. Beberapa hari ini beberapa ibu-ibu itu tidak pernah melihat Bu Faridah keluar rumah Pak. Mereka cuma mendengar ada suara tangisan. Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau nanya, apa Bu Faridah baik-baik aja Pak? Atau beliau sedang sakit? Sekali lagi, maaf nih Pak Zakir. Beberapa warga juga sering lewat depan rumah. Mereka bilang sering mendengar keributan yang besar Pak. Dan ada suara orang menangis. Kalau Bapak berkenan, saya sebagai RT bisa membantu Pak. Maaf Pak RT, keluarga kami baik-baik saja. Kalau misalkan ada terdengar pertengkaran-pertengkaran kecil, saya rasa itu wajar dalam rumah tangga. Tapi terus terang, saya tidak suka kalau urusan rumah tangga saya dicampuri oleh orang lain. Iya Pak, saya sebagai tetangga dekat cuma mau ketemu sama Bu Faridah aja sekarang, sebentar aja Pak, boleh Pak? Istri saya kebetulan sedang sakit, Bu. Tapi boleh lihat kan Pak? Tunggu sebentar ya, saya lihat istri saya dulu. Iya Pak. Pak. Ada apa sih, Pak? Dengar. Awas ya, kamu jangan ngomong macam-macam. Di luar itu ada Pak RT sama ibu-ibu mau nengokin kamu. Makanya kamu nggak usah ngomong macam-macam, apalagi ngadu. Maaf Pak RT, agak sedikit lama. Istri saya sedang istirahat, jadi harus saya bangunkan dulu begitu. Iya Pak. Oh ya, Leni? Iya, Pak. Kamu bikin minum untuk ibu-ibu sana Pak RT ya? Oh, nggak usah Pak, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Leni beli gulanya dulu ya. Nggak usah, udah kamu tidur aja nak. Iya Pak Zakir, tujuan kami ke sini untuk menjenguk Bu Faridah Pak. Baiklah kalau begitu. Mari silakan ke dalam Bu. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Faridah sakit apa? Udah lama kok nggak kelihatan. Kaki saya. Saya jatuh dan terkilir. Oh, coba saya lihat. Jangan Bu. Jangan. Saya nggak apa-apa kok. Bu Faridah, saya kan cuma mau lihat terkilirnya parah apa tidak. Kalau parah, saya panggilkan tukang urut. Nggak apa-apa Bu. Saya nggak apa-apa. Bu Faridah, ini mumpung ada Pak RT. Jadi Ibu mendingan jujur. Saya tinggal di samping rumah Ibu. Saya sering kali dengar kalau Pak Zakir itu suka teriak-teriak, banting-banting barang-barang. Terus Ibu juga saya dengar nangis, teriak minta ampun. Mending Ibu aku jujur Bu, ngomong aja. Iya Bu, semua warga sudah pada tahu semua kok Bu. Kalau Ibu nggak mau cerita, mau sampai kapan Ibu pendam sendiri? Iya Bu, semisal ada kekerasan, Ibu kan bisa lapor polisi Bu. Nah itu, mending kita laporin aja Pak Zakir. Oh, ini maksud kalian? Hah? Kalian datang ke sini mau memfitnah saya? Hah?
Terus mau laporin saya ke polisi? Keluar. Ayo keluar dari sini. Semua keluar. Pergi dari rumah saya. Sabar Pak, sabar. Dengar ya, saya nggak peduli situ RT atau bukan. Yang jelas, saya tidak suka kalau rumah tangga saya dicampuri oleh warga dan RT. Tapi Pak, masalah warga itu juga masalah saya Pak sebagai RT. Emang situ siapa? Saya nggak peduli situ RT atau bukan. Mending situ urusin aja keluarga situ sendiri. Situ boleh jadi RT, tapi bukan berarti situ ngurusin rumah tangga warga. Astagfirullahaladzim. Bu, sama orang lain aja dia berani kasar, apalagi sama anak istrinya. Nah itu dia Pak RT. Saya yakin banget kalau Pak Jakir itu suka nyiksa anak sama istrinya Pak. Astagfirullahaladzim. Udah yuk. Yaudah kita pulang ya. Ketika saya masih sekolah di SMP, saya di sekolah sering melamun dan pergaulan saya dibatasi oleh ayah saya. Teman, guru bertanya, ini luka di kaki kamu, kelihatan siapa yang mukul kamu? Apa kamu pernah berontak sama orang tua kamu? Bahwa sekolah itu penting loh buat kamu. Iya, saya pernah berontak. Saya pernah berontak bahwa sekolah itu penting buat masa depan saya. Ayah saya bilang kalau sekolah itu sering menghabiskan uang. Sudah 3 kali Bapak nggak bayar. Kalau hari ini Bapak nggak bayar, terpaksa kami pakai kekerasan. Lu berdua denger ya. Ini rumah gua. Jadi, lu berdua nggak usah berlagu di tempat ini. Itu bukan utang gua dan gua nggak pernah mau bayar. Lu tagih aja sama bini gua. Bapak suaminya kan? Bapak pasti udah makan tuh duit. Jadi Bapak juga harus tanggung jawab. Lu denger gak sih gua ngomong? Bapak jangan cari masalah dengan kami ya. Gua nggak pernah cari masalah ya. Sekarang lu yang berani di tempat gua. Lu pikir gua takut apa? Ayo! Pak. Ayo kalau berani! Sabar, Ayo! Pak. Ini apa sih? Bu, bilang sama suami ibu ya, jangan belagu. Kalau nggak mau kami gulung tanpa. Ingat ya, kami akan kembali. Ingat. Sabar, Pak. Gara-gara kamu sini. Lihat tuh. Tukang tagih datang nagih seenaknya. Pak, saya ngutang juga kan buat makan sehari-hari, Pak. Nanti kalau ibu udah sembuh, ibu jualan lagi. Terserah. Bu, Pak, Leni mau sekolah, tapi Leni nggak punya uang buat ongkos sama jajan. Kasihan kamu nak, tunggu sebentar ya. Ibu lihat di dompet. Mudah-mudahan ada sisa uang buat kamu sekolah. Udah, nggak usah. Tapi Leni butuh uang buat sekolah, Pak. Aku bilang nggak usah. Kamu juga denger nih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu udah diem di rumah aja. Nggak usah sekolah. Tapi Pak, Leni mau sekolah. Leni mau belajar. Bentar lagi juga ada ulangan. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu orang tua nggak pernah denger. Kamu diem di rumah dan nggak usah sekolah lagi. Buang-buang duit aja. Kamu tuh nggak pantas sekolah bareng sama kita. Loh, Leni, kamu kenapa nangis? Kamu nggak sekolah? Aku nggak mau sekolah, aku mau pulang. Kamu masih nekat sekolah juga? Udah masuk sana, masuk. Pak, jangan sakiti dia, Pak. Bapak bunuh saya aja kalau menyakitin dia. Bapak kalau berbuat kasar sama saya, Pak. Ini nih, gara-gara sikap kamu yang kayak begini sama anak-anak. Makanya mereka semua tuh jadi pada kurang ajar.
Untung aja si Wahid sama si Hamid di kampung sama neneknya. Coba kalau mereka ada di sini, bisa... Astagfirullahaladzim, Pak. Gak boleh ngomong gitu, Pak. Mereka itu anak-anak kita, Pak. Anak kamu! Dan mungkin karena banyak pikiran ibu ngelamun, ibu terkena guna-guna. Perutku! Ya Allah! Sakit! Bu, ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kenapa? Ibu gak tahu. Yaudah, ini cari bantuan dulu ya, Bu ya. Tolong! 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 Bu, ada apa? Tanya ada apa? Gak tahu, ibu saya tiba-tiba kayak orang hamil perutnya, Bu. Astagfirullahaladzim, gimana ini Bu? Yaudah, saya coba cari orang pintar ya Bu. Siapa tahu bisa ngobatin ibu kamu ya. Yaudah cepet ya Bu ya. Yuk Len, lihat ibu kamu. Ayo Bu, cepet. Tolong, Bu, tolong, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa jadi begini sih Bu? Gak tahu, Bu. Sebelum aku pergi ngaji, udah apa-apa kok, Bu. Tadi perut saya rata, Bu. Pas bangun tidur kayak begini, kaki saya juga gak bisa digerakin. Astagfirullahaladzim. Ya tahan ya Bu ya. Tahan Bu. Bu Rini lagi panggil orang pintar dulu ya. Tahan Bu. Iya sabar Bu, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolongin Pak, cepet Pak. Pak, tolong Pak. Kenapa Pak? Sepertinya ada yang jahil sama ibu. Astagfirullahaladzim. Ada yang jahil, Pak. Siapa? Suami ibu mana? Bapak nggak pulang selama 1 tahun, Pak. Apa? Gak pulang-pulang ke rumah? Kok bisa? Kebangetan banget sih. Emang ada hubungannya Pak sama suaminya? Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Sama-sama Leni. Bapak, Pak Jakir, kemana aja sih? Pergi kok lama banget ninggalin anak istri. Kalian ini siapa? Hah? Ini rumah tangga saya, ngapain kalian ikut campur? Kamu juga. Jadi selama Bapak nggak ada, orang-orang ini pada masuk ke rumah ini? ini cuma minta tolong, Pak. Soalnya ibu sakitnya makin parah. Ah, udah. Bapak nggak butuh penjelasan kamu. Terus ngapain kalian masih di sini? Udah cepet pergi dari sini dan gak usah balik-balik lagi sini. Pak, istri Bapak tuh sakit parah. Kita cuma menolongin doang kok. Udah pergi sana. Ayo Leni, kamu masuk. Kamu itu nggak pernah berubah ya. Bapak kan sering bilang sama kamu, jangan pernah ajak orang luar tuh masuk ke dalam rumah kita ini. Ibu sakit, Pak. Ini nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Sakit, alasan aja kamu. Jadi ini yang kamu lakukan selama aku pergi dari rumah, ha? Kamu beneran perempuan nggak tahu diri ya. Aku pergi dari rumah ini, kamu malah main sama laki-laki lain. Cepet bilang, siapa yang udah hamilin kamu? Pak, jangan salah paham dulu, Pak. Kamu nggak usah ngeles deh. Kasih tahu siapa yang udah hamilin kamu. Demi Allah, Pak, nggak ada laki-laki lain. Nggak usah sumpah-sumpah. Sekarang bilang, ayo. Ayo bilang. Diam kamu. Tiba-tiba aja perutnya gede kayak gini. Diam kamu. Kamu nggak usah sekongkol sama ibu kamu. Cepet bilang sama aku. Siapa yang udah hamil kamu? Siapa laki-laki itu, ha? Ayo bilang. Kalau nggak, kamu keluar dari rumah ini. Kamu udah bukan istriku lagi. Ayo keluar. Pergi sana. Keluar. Ayo, keluar. Dasar perempuan gak tahu diri kamu ya. Tukang selingkuh. Demi Allah, Pak, saya nggak selingkuh. Alah, udah. Nggak usah bawa-bawa sumpah. Kamu juga. Ikut pergi sana sama ibu kamu. Ngapain ikut bela-belain ibu kamu yang tukang selingkuh? Ya ampun, bener itu istrinya selingkuh? Tahu saya. Apa kalian lihat-lihat, ha? Pergi!
Ya, Ibu saya sakit apa, Dok? saya udah melakukan USG. Tapi di dalam isi perut Ibu Farida tidak ada janin ataupun tumor. Jadi sebenarnya ibu saya sakit apa, Dok? Saya tidak tahu. Jangan-jangan Bu Farida kena guna-guna. Astagfirullahaladzim. Maaf, kalau itu saya tidak tahu. Saya mau pulang aja. Saya nggak punya uang untuk biaya rumah sakit. Tapi, Bu, Leni, ibu nggak punya uang, nak. Kita mau bayar pakai apa? Bu, Ibu kenapa? Bu Farida kenapa lagi nih? Bu Farida? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Ibu kenapa, Ibu? Tahan, Bu. Lihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Leni, perut ibu kamu kok bisa kempes begitu? Alhamdulillah. Jangan-jangan kena guna-guna Ibu Farida. Saya bisa merasakan penderitaan kamu, tapi saya salut. Kamu dari kecil sampai remaja bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Waktu saya sekolah SMA, ada tamu datang ke rumah. Tamu itu bertemu dengan ibu dan bapak bertamu. Makasih ya, Mat. Udah anterin aku. Ya gak apa-apa, santai aja. Lagian kan kita rumahnya searah. Iya. Sini kamu. Bukannya sekolah malah jalan-jalan sama cowok. Mau jadi apa kamu? Bapak, Mama cuma teman sekolah lain nih, Bapak. Alah, nggak usah banyak alasan. Kamu juga denger. Awas kamu kalau berani jalan sama anak saya lagi. Bapak, maaf, Pak. Ayo pulang. Sini. Dasar anak gak tahu diri. Mau jadi apa kamu, ha? Kenapa sih Bapak selalu nuduh Leni? Kamu mau ngebantah, ha? Mau ngebantah? Apa-apa nih, Pak? Anak sendiri kok dipukul? Jangan ikut campur ya. Ini anak-anak saya. Terserah. Mau saya apain, kek? Walaupun ini anak Bapak, tapi Bapak nggak berhak untuk mukul, Pak. Ada apa, Nak? Tadi Bapak nuduh Leni, Bu. Dan Om ini bantuin Leni, Bu. Oh, ya Bu. Kenalkan, saya Jainal, Bu. Terima kasih ya. Sudah menolong anak saya. Saya nggak tega, Bu. Kalau laki-laki memukul perempuan, apalagi ini anak Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bapaknya Leni memang seperti itu. Ringan tangan. Maaf ya, saya ke dalam dulu. Ibu. Leni, kamu temenin dulu ya. Kamu pasti masih shock. Ada minuman buat kamu. Kom. Gimana? Kamu udah tenang ya? Tapi ngomong-ngomong, kamu mau kan jalan sama saya? Iya, sejak kecil. Bukan cuman aku aja yang Bapak kasarin, tapi ibu aku juga. Udah, kamu sekarang gak usah takut. Kamu ceritain aja kondisi bapak kamu seperti itu sama kamu. Kenapa aku merasa tenang dan nyaman di dekat Mas Zainal ya? Kalau kamu tidak keberatan, gimana kalau nanti malam aku jemput kamu? Untuk menghindari kamu dari bapak kamu yang galak. Iya, aku mau. Bagus. Sekarang kamu akan tenang sama aku. Itu Leni sama siapa ya? Pacarnya ya? Gak tahu. Tapi tua ya. Masa sih pacarnya? Saya terima nikahnya Leni Maulina binti Zakir Ansir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana sah sih? Sah? Sah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiz zati amma yasifun walhamdulillahirabbil alamin. Bu, siapa lagi sih yang dinikahin si Jainal? Saya jadi bibinya, malu ngeliat ulahnya, kawin-kawin mulu. Iya, mana anaknya bau kencur lagi. Semua perempuan mau sama dia. Nggak ada laki-laki lain aja. Jadi kamu bawa perempuan ini untuk dikenakan sama bapak dan ibu? Ya Bu, kami sudah menikah siri. Jadi Leni, saya akan perkenalkan ibu sama bapak. Di mana lagi sih kamu ketemu sama perempuan yang masih bau kencur kayak begitu? Dia ini istri baru aku, Bu. Jadi ibu harus menganggap dia sebagai mantu ibu juga. Dia ini istri baru aku, Bu. Jadi ibu harus menganggap dia sebagai mantu ibu juga. Mas, kamu bilang aku istri baru kamu. Kamu udah pernah nikah? Atau kamu ada istri lain? Kamu nggak usah banyak tanya. Yang penting kita sudah menikah. Mas, aku butuh kamu cerita sama aku. Kamu jangan bohong sama aku, Mas. Jainal, lebih baik kamu cerita apa adanya. Ayo, Bu. Ya, aku jujur. Sebenarnya aku sudah menikah, tapi aku sudah bercerai. Cerai terus? Kamu nggak usah banyak tanya. Tapi aku masih kepikiran sama omongan orang tua kamu, Mas. Kamu cerita sama aku. Kamu itu sudah buat aku kesal, atau enggak? Dan kamu sekarang sudah tidak percaya lagi sama suami kamu sendiri. Aku bukan yang gak percaya sama kamu, Mas. Jangan-jangan kamu ada istri lain kan? Makanya kamu gak mau nikahin aku resmi, iya kan? Bawel kamu. Kamu lihat ya. Kita akan segera menikah di kampung kamu. Dan kita akan segera ke sana. Si Leni benar-benar keterlaluan. Ibu lagi sakit juga. Dia malah ngilang. Kemana sih tuh anak? Nggak tahu Kak. Kita cari kemana ya? Ibu tuh manggilin nama dia tuh udah 2 minggu Kak. Ibu! Bu! Ibu! Ngapain? Kak, ibu sakit Kak. Bisa-bisanya kakak ngilang ya. Kita jauh-jauh dari rumah ini buat jagain ibu. Kakak kemana? Ya, aku minta maaf. Maaf terus. Bu. Leni, kamu pulang, Nak. Mas Wahid, Hamid, kenalin ini suami aku. Pria macam apa? Yang menikahi perempuan. Tapi keluarga perempuan itu tak ada yang tahu satupun. Tidak ada izin, tidak ada restu. Kamu manfaatkan Leni. Dia ini masih SMA. Kalau aku minta izin, nggak bakal diizinin. Yang pasti, aku nikah lari sama Leni. Jangan! Hamid, dengerin dulu penjelasan dia. Baru awal-awal lu berani bohongin keluarganya. Hamid, dia udah nikah sama aku. Dan berarti dia kakak ipar kamu. Kamu harusnya hargain dia dong. Nggak sudi. Oke, aku berusaha Hekta. Tapi aku ragu. Cowok ini baik buat kamu. Bukannya kalian senang, saya nikah sama saudari kamu. Mana ada laki-laki yang ingin nikahi? Kalian apa-apaan sih? Mas Zainal tunggu, Mas Zainal tunggu, Mas Zainal. Mas Zainal tunggu. Oh, sudah hebat kamu ya. Keluar masuk rumah ini nggak pernah bilang apa-apa. Siapa dia? Mas Zainal, suami aku, Bapak. Apa? Suami? Kamu nikah dengan pria ini tanpa persetujuan Bapak? Ayo, kamu masuk. Mas Zainal, Mas Zainal, Masuk. aku mau ikut kamu, Mas Masuk. Zainal. Mas Zainal, tolong Mas Zainal, aku mau ikut kamu, Mas.
Kamu sudah tidak hargai Bapak. Perempuan gak tahu diri. Bisa-bisanya kamu kawin lari. Dan seharusnya kakak tuh bisa jaga ibu. Kakak egois. Sekarang lihat, ibu sekarat, gak ada yang bisa rawat. Pak, udah Pak. Biar kamu sadar. Pak, udah. Ibu tuh lagi sakit. Dia bisa drop kalau dengar semua ini. Lagian, Nasa udah jadi bubur. Lainnya udah menikah. Biarlah. Suami udah datang ke sini. Kita terima aja, Pak. Tidak. Sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah terima laki-laki itu sebagai suami Leni. Dan Bapak tidak akan pernah terima laki-laki manapun yang tidak Bapak sukai. Ngerti? Leni! Leni, enggak. Leni! Jangan, Leni. Jangan. Jangan nekat kamu. Jangan. Enggak, kamu nggak boleh kayak gini. Aku capek sama semua ini, Kak. Apa-apaan ini? Ngapain masih kamu belain? Leni! Kejar dia. Enggak, Wahid. Kamu jangan nekat. Kamu jangan emosi. Kamu tahan diri kamu. Biar dia tenangin diri dulu. Tapi dia udah bikin malu keluarga, Kak. Enggak. Saya nyaris bunuh diri, tapi adik saya mencegah saya. Dan setelah itu, saya bertemu dengan Ustadz dan dia menyarankan saya untuk bekerja saja. Dan saya bekerja di Taiwan untuk membantu kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya. Dan saya bertemu dengan pria, berkenalan di medsos. Dan setelah itu saya pulang dari luar negeri, nikah dengan dia. Dia mengajak saya pulang ke Indonesia. Tapi ternyata... Saya tadinya berpikir, kamu butuh waktu lama untuk bisa move on. Tapi saya baca di sini, kamu menikahi laki-laki yang salah. Iya, Kak Roy. Kita kan sekarang sudah suami istri. Nah, jadi rumah ini kamu anggap saja seperti rumah kamu sendiri. Makasih ya, Mas. Kamu udah beliin rumah ini buat... Oh, Mas. Anak itu... Oh, jadi ini perempuan yang kamu nikahin? Terus kamu bawa dia ke sini buat tinggal bareng sama aku, Mas? Kamu sama aja kayak nggak ngargain aku, Mas. Jangan banyak protes lu, ya? Posisi lu sama dia itu sama di sini. Bini gua. Kuat lu. Mau kemana kamu? Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu ternyata udah punya anak sama istri. Kenapa kamu bohongin aku sih, Mas? Mau aku udah married, aku punya istri kek atau apa kek, terserah aku. Sekarang aku itu suami kamu. Dan kamu sudah sah jadi istri aku. Ya, jadi sekarang kamu harus nurutin semua keinginan aku. Enggak, Mas. Aku nggak mau satu rumah sama istri kamu. Aku nggak mau dimado. Diam. Lepasin aku, Mas. Aku mau pergi. Kamu harus urut sama aku. Lepasin aku. Ayo, sekarang kamu, ayo sini. Sekarang kamu ketemu sama istri aku, ya. Kamu ketemu sama dua anak aku, ya. Dan kamu harus ikutin kemauan aku. Ayo, cepet. Ayo. Kasih cincin kamu mana? Mas, ini kan punya aku, Mas. Ini punya aku. Punya kamu dari mana? Hah? Sini, mana? Iya, tapi kan ini pemberian waktu Mas kawin. Kalau kamu belum kawin sama aku, ini punya kamu. Mas kawin, sekarang kamu udah kawin. Berarti ini punya aku. Lepas, ayo. Lo pikir mentang-mentang muda, lo akan disayang sama dia? Kasian. Lo akan bernasib sama kayak gue. Malah lebih parah. Mas, jangan. Ini punya aku, Mas. Lepas. Cepet. Ini punya aku, Mas. Ini punya aku.
ngintip? Enggak kok, Mas. Hah? Lo ngintip? Hah? Enggak, Mas. Sampai gua lihat lo lagi ngelakuin yang kayak begitu tadi tuh. Hah? Ngintip-ngintip gua habisin. Ngerti? Iya. Maaf, Mas. Oh, jadi ini perempuan yang kamu nikahin? Terus kamu bawa dia ke sini buat tinggal bareng sama aku, Mas? Kamu sama aja kayak nggak ngargain aku, Mas. Jangan banyak protes lu, ya? Posisi lu sama dia itu sama di sini. Bini gua. Sakit, hah? Hah? Sakit? Masih mending nggak gue botakin rambut lo. Aku nggak tahu kalau aku jadi istri kedua, Mbak. Lepasin, Mbak, lepasin, sakit, Mbak. Kedua kata lo. Lo itu yang ketiga, tau nggak? Aku yang ketiga, Mbak. Ya iyalah, mana mungkin dia cerita sama lo. Dan lo akan bernasib sama kayak gue. Ingat ya, gue nggak akan pernah ngebiarin lo bahagia sama Mas Dayat. Ternyata setelah saya hamil besar dan pulang ke Indonesia, saya tidak sempat merawat ibu saya. Saya sudah menikah dengan laki-laki yang salah. Saya merasa berdosa sama ibu saya dan bapak saya. Seandainya setelah kamu balik dari Taiwan dan menghampiri ibu kamu dan tidak menikah, mungkin ceritanya akan menjadi berbeda. Iya, Kak. Selama saya kerja di sana, uang saya habis sama laki-laki itu. Ibu, maafin Lani, Bu. Harusnya Lani ada di sini jagain Ibu. Lani malah pergi ninggalin Ibu. Lani malah kerja di luar negeri. Udah, Kak. Nggak usah so nangis deh. Lagian percuma, Kak. Mau Kakak nangis bombay, nangis darah pun, Ibu nggak bakal hidup lagi. Aku lagi nggak mau berantem ya di depan jasad Ibu. Emang aku kira aku mau berantem sama Kakak? Udah gini, Kak. Mending, abis pemakaman Ibu selesai, Kakak keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah balik lagi. Emang kamu kemana aja sama Wahid? Kamu nggak tahu kan jalan cerita aku sama Ibu selama ini? Aku yang ngurusin Ibu sendirian. Neni, udah, tenang. Kalian gak kasihan sama Ibu. Bisa-bisanya kalian ribut seperti ini. Maafin aku, Ibu. Maafin Teni. Leni mau sekolah, tapi Leni nggak punya uang buat ongkos sama jajan. Kasihan kamu, Nak. Tunggu sebentar ya. Ibu lihat di dompet. Mudah-mudahan ada sisa uang buat kamu sekolah. Udah, nggak usah. Tapi Leni butuh uang buat sekolah, Pak. Aku bilang nggak usah. Kamu juga denger nih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu udah diem di rumah aja. Nggak usah sekolah. Tapi Pak, Leni mau sekolah. Leni mau belajar. Bentar lagi juga ada ulangan. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu orang tua nggak pernah denger. Kamu diem di rumah dan nggak usah sekolah lagi. Maafin Leni, Bapak. Siapa yang sudah menghamili kamu? Datang. Pergi kamu!
kamu. Setelah beberapa bulan saya pergi dari rumah, saya bertemu dengan pria yang baik. Akhirnya kami menikah dan hidup bahagia. Itu artinya setelah kamu melewati cobaan bertubi-tubi beberapa tahun, Tuhan menjawab doa kamu melalui laki-laki itu. Aku berangkat pasar dulu ya. Iya mas, kamu hati-hati ya. Iya. Hati-hati ayah. Iya sayang. Ayah pasar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk masuk sayang. Mau kemana? Lepasin mas, lepasin. Lepasin? Gak bakal aku lepasin. Hah? Kamu masuk kuburan aja, aku masih bisa tungguin kamu depan kuburan kamu. Kamu itu masih isi aku. Hei! Ibu, aku takut, Bu. Ini anak siapa? Lihat, aku ini papa kamu. Apa-apaan nih? Siapa kamu? Bisa ikut campur! Saya berhak ikut campur. Kalau kamu tidak pergi, saya panggil warga. Ingat, kamu nggak bisa kemana-mana. Ya? Aku bakal selalu mantau kamu. Kata orang, mantan suami saya pernah datang ke bekas kontrakan kami. Dia di sana marah, ngamuk, saya nggak ada dan anak saya juga nggak ada lagi di situ dengan saya. Pindah kami ke tempat baru. Akhirnya kami hidup bahagia dan tenang. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini. Dan saya melihat usaha yang kamu bangun bersama suami akan berhasil. Dari sini kita akan mulai hidup yang baru. Dan kamu harus bisa ngelupain semua tentang masa lalu kamu. Semoga aja usaha kecil kita jadi ramai dan maju ya, Bu. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Mas. Atas kesabaran dan usaha kamu, kita bisa beli rumah sendiri dan punya toko sendiri. Alhamdulillah. Kamu suka nggak saya rumahnya? Bagus kan?